Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan mendiskusikan, menyampaikan tentang etika dan konsepnya dan kedudukannya. Sebelumnya saya sampaikan nama saya Dirwan Surya Sularto, dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saat pertama kita akan berbicara mengenai eh, etika kedokteran dan konsepnya dengan memahami tentang apa itu profesi. Nah, apa itu profesi, kemudian pengertian etika dan kedudukan dan hubungan etika dengan norma lain, khususnya norma disiplin dan hukum. Hal yang pertama kita perlu cermati bersama adalah bagaimana profesi itu muncul atau kata profesi asalnya dari mana. Jadi pada dasarnya kata profesi ini berasal dari bahasa Belanda dan bahasa Latin yang berarti pernyataan, mendeklarasikan, mengikrarkan sesuatu yang kita berjanji akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat atau publik. Sehingga disitulah ada profesi. Maka ketika seseorang sebelum masuk wilayah profesi mesti berikrar, berjanji untuk melakukan apa yang dia bisa dalam memberikan layanan pada masyarakat, khususnya kalau bidang kesehatan, lebih khusus dokter, maka dia harus berikrar akan memberikan yang terbaik pada masyarakat dalam bidang kedokteran atau bidang kesehatan untuk apa. Nah, itulah kemudian yang terkemas dalam bentuk sumpah profesi atau sumpah dokter kalau dokter. Kalau keperawatan, sumpah nurse, dokter gigi, sumpah dokter gigi, dan berbagai tenaga kesehatan yang lain yang bersumpah dengan masing-masing profesinya. Dan disitulah sebenarnya awal dari kontrak sosial seorang profesi dengan masyarakat, di mana dengan kontrak sosial tersebut melewati sumpah setelah menempuh pendidikan, anggota profesi ini berjanji untuk melakukan hal-hal yang memang dibenarkan oleh profesinya untuk menjaga kepercayaan publik, untuk memberikan yang terbaik pada masyarakat tentang apa yang dia bisa. Nah, khususnya dokter atau tenaga kesehatan, ada naskah sumpah yang harus diucapkan sebagai dasar landasan pertama ketika kita semua akan menjalankan profesi. Dalam slide ini saya contohkan beberapa naskah sumpah yang dari profesi bidan, dari keperawatan, dari dokter yang hampir sama sebenarnya sebagian besar isinya. Nah, salah satu yang ingin saya berikan contoh adalah pada poin yang menyatakan bahwa kita atau saya ketika kita bersumpah dulu akan menghormati hidup setiap insani dari masa pembuahan. Misalnya statement nomor 6 untuk sumpah dokter di naskah ini. Ini sebagai contoh bahwa ketika kita akan memasuki dunia profesi kedokteran sebagai dokter, kita bersumpah untuk menjaga kehidupan. Nah, inilah satu norma etika yang kemudian mewarnai profesi kita. Demikian juga dengan profesi kesehatan lain, terutama pada keperawatan dan bidan, ini ada poin yang hampir sama. Di sini menunjukkan beberapa profesi ini bisa jadi memiliki kaidah normatif profesi yang hampir sama. Nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut kaitannya. Nah, sehingga dalam perkembangannya apa yang dimaksud profesi? Profesi ini menjadi berkembang pengertiannya menjadi suatu pekerjaan, suatu hal yang ditujukan untuk memberi pelayanan pada masyarakat, ya. Dan ini membutuhkan suatu bentuk keahlian. Maka kemudian muncullah perkembangan apa itu ciri khas profesi. Ketika kita menjalankan profesi, maka kita butuh pengetahuan. Maka dididik secara akademik. Setelah memiliki kompetensi akademik, kita harus bisa secara terampil. Maka dididiklah kita dalam pendidikan keprofesian. Sebagai contoh, kalau dokter, sarjananya kurang lebih 7 semester atau 8 semester, tergantung institusinya. Kemudian kalau lulus menjadi sarjana, kemudian menempuh pendidikan profesi selama 4 semester atau 3 semester, tergantung kurikulum yang diambil untuk di Indonesia. Maka barulah kemudian sebelum sah menjadi seorang dokter wajib mengucapkan sumpah, deklarasi, ikrar untuk memberikan apa yang terbaik pada masyarakat. Nah, disitulah kemudian muncul ciri-ciri lain dari profesi, di mana profesi itu bersifat otonom, kemudian bisa mendapatkan imbalan jasa, kemudian ada aspek hukum, masuk ketentuan hukum yang berlaku di negara tersebut, khususnya di Indonesia tentu ada aturan hukum kesehatan, hukum kedokteran. Kemudian profesi memiliki wadah organisasi, dan yang terpenting dalam hal ini adalah terakhir, kembali kepada
norma profesi itu ada pedoman etik atau nilai-nilai moral yang harus dijaga, di mana pedoman etik itu kemudian dibukukan menjadi sebuah kode etik. Nah, kode etik ini kalau di pendidikan dokter, di profesi dokter adalah Kode Etik Dokter Indonesia yang disingkat menjadi KODEKI. Dan kalau ini sebuah kesepakatan profesi, bukan barang suci, bukan wahyu, bukan ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhan, ini nilai-nilai normatif tentang kode etik itu pun berkembang atau berubah sesuai dengan zamannya. Sebagai bukti, ketika kita menjalankan profesi dalam sejarahnya, KODEKI, Kode Etik Dokter Indonesia itu berubah sejak tahun pertama kali dicipta sampai hari ini sudah mengalami 4 kali perubahan. Tentu di dalamnya ada perubahan-perubahan nilai yang itu disebabkan juga oleh perkembangan kondisi saat ini atau saat itu. Nah, disinilah pentingnya kita memahami ternyata pedoman etik atau nilai-nilai etika yang ada di dalam pedoman itu bisa saja berubah. Nah, sekarang kita berbicara tentang etika itu lantas apa? Nah, etika ini awal katanya sama sebenarnya, bermakna sebagai sesuatu hal-hal yang terkait dengan kebaikan, hal-hal yang normatifnya baik. Ya. Dari bahasa baik itu bahasa Yunani, ethos, bahasa Latin, mos atau morales, ya, bahasa Inggris etik, bahasa yang sudah menjadi serapan bahasa Indonesia adalah sila. Maka di Indonesia ada Pancasila, 5 nilai kebaikan bangsa Indonesia yang menjadi dasar negara, falsafah hidup. Tetapi kalau di bahasa Indonesia yang namanya orang yang tidak memiliki kebaikan kemudian namanya asusila. Tetapi karena ada perkembangan bahasa, asusila yang selama ini dipahami masyarakat hampir lebih ke arah orientasinya adalah pelanggaran seksualitas, ya. Tetapi sebenarnya sila ini kebaikan, sehingga kembali ke asal katanya, sesuatu yang baik itulah bicara tentang etika, tentang normatif apa yang baik. Nah, dalam perkembangannya, etika mengalami perkembangan makna maupun perubahan bahasa, yang kemudian etika dalam profesi yang dimaksud adalah bagaimana kita itu hidup dalam profesi dengan menggunakan penalaran yang baik ketika kita memiliki konflik moral dalam menjalankan profesi. Ya, inilah yang dimaksud etika yang lebih tepatnya disebut sebagai etika terapan dan profesi. Nah, dalam hal ini sebagai contoh lebih real, saya ingin memberikan contoh gambar di sini. Ada beberapa gambar. Paling kiri adalah gambar militer, paling kanan adalah gambaran yang mungkin menggambarkan tenaga kesehatan. Di mana setiap profesi atau lingkungan pekerjaan pasti memiliki norma-norma yang berbeda, termasuk pada etika ini. Kita bandingkan contohnya tadi saya sampaikan di slide sebelumnya bahwa seorang tenaga kesehatan itu bersumpah untuk menjaga kehidupan sejak masa pembuahan. Artinya seorang tenaga kesehatan tidak boleh menghilangkan nyawa orang lain. Kalau perlu memperpanjang usia, mengupayakan kesembuhan kalau sakit, mencegah penderitaan atau kecacatan. Coba kita bandingkan dengan saudara-saudara kita yang bertugas di militer. Ketika menjalankan profesi militernya atau pekerjaan militernya dalam kondisi yang paling genting, yaitu membela negara misalnya, tentu militer diperkenankan untuk berperang. Dan hukum berperang, etika berperang, hampir pasti orang itu bisa sengaja tidak sengaja memang harus melumpuhkan lawannya, kalau perlu sampai lawannya meninggal. Nah, disinilah kemudian sebagai gambaran, ada orang yang bekerja memang sampai harus membuat lawannya lumpuh atau bahkan meninggal, tapi ada orang yang harus bekerja menjalankan profesinya dengan untuk menyelamatkan jiwa manusia. Ini sebagai contoh, normanya jadi berbeda. Maka kita harus paham setiap tempat, setiap keadaan bisa saja norma etika itu berbeda, khususnya dalam profesinya. Nah, saya berbicara tentang profesi kedokteran, maka kita harus berpegang pada pedoman etik tadi, Kode Etik Kedokteran Indonesia seperti apa. Tetapi perlu diingat, tidak semua norma etik itu tertulis. Ada banyak norma yang tidak tertulis. Maka buku Kode Etik Kedokteran pun tidak tebal. Tetapi itu menjadi landasan utama secara tulis apa yang kita pahami atau kita harus laksanakan. Lalu hubungannya apa dengan kedudukannya apa dengan masalah profesionalisme? Di dalam salah satu konsep ethical legal system yang ada di Indonesia untuk praktek kedokteran, yang dimaksud profesionalisme adalah salah satunya adalah sinerginya atau terintegrasinya antara nilai-nilai etik, nilai-nilai disiplin, dan nilai hukum dalam pekerjaan profesi kita. Ya, sehingga tadi sudah saya tekankan apa itu etik. Nah, disinilah yang terus saya bahas tentang etik adalah
maka ada peranan etik untuk menjadi seorang profesional yang maksimal atau memiliki jiwa profesionalisme. Di samping mesti tidak bisa meninggalkan aspek disiplin dan hukum. Nah, sehingga ketika ada skema lain atau gambaran profesionalisme itu digambarkan dalam bentuk diagram Venn yang berbentuk lingkaran, maka skema yang lebih pas secara normatif adalah seperti skema berikut, di mana etika itu sebuah lingkaran besar, nilai-nilai yang umum ada di masyarakat, itu etika umum, kemudian nanti akan berkembang atau spesifik sesuai dengan profesinya tadi, misalnya militer etikanya seperti itu, dokter seperti apa, perawat bagaimana, ya, bidan seperti apa. Nah, ketika kemudian nilai-nilai itu kita terapkan dalam lingkup yang lebih kecil, misalnya seorang dokter bekerja di rumah sakit, maka di rumah sakit itu mesti punya regulasi baru, mesti punya regulasi tersendiri khusus rumah sakit itu, yang itu kemudian bisa diartikan sebagai disiplin rumah sakit, tata tertib rumah sakit sebagai salah satu contohnya, atau kebijakan direktur sebagai salah satu contohnya, ya. Dimana kemudian lebih spesifik lagi, sesuatu kasus bisa itu diikat oleh aturan hukum negara. Nah, inilah salah satu hubungan kedudukan antara etika, disiplin, dan hukum. Sehingga kalau digambarkan sebagai algoritma yang berbentuk segitiga, kira-kira pemahamannya seperti ini. Ketika kita akan menjalankan profesi kita, tentu kita sudah terikat dengan etika umum yang ada di masyarakat. Pada prinsipnya semua orang harus baik. Tetapi kebaikan di profesi itu ada perbedaan antara satu profesi dengan profesi yang lain. Maka untuk mengacu pada itu, perlu kita sekali-kali atau berulang kali membaca Kode Etik Dokter Indonesia, melihat norma-norma baik kita itu seperti apa. Ya, norma-norma standar seorang profesi dokter apa. Misalnya kejujuran, ya, menjaga keselamatan hidup, merahasiakan rahasia semua hal yang disampaikan pasien, sebagaimana sumpah dokter di awal ketika menempuh profesi nantinya. Nah, namun ketika bekerja di lahan atau di wahana pelayanan, ada nilai lain yang namanya disiplin, dan juga ada ketentuan negara yang namanya hukum, yang itu semua harus kita taati. Nah, disinilah kemudian yang kadang-kadang menjadi problem adalah ketika dalam menjalankan pekerjaan ada masalah-masalah yang muncul, yang ini nanti akan kami jelaskan di kuliah selanjutnya, di mana ketika ada masalah kita harus melihat itu masalah ini hanya mencakup satu ranah atau dua ranah atau ketiganya. Ya, bisa digambarkan pada bentuk diagram sebagai berikut. Secara normatif, ketika orang itu memiliki masalah hukum, bisa dibilang hampir pasti dia memiliki masalah disiplin atau etik. Tetapi perlu dicermati, masalah bukan selalu pelanggaran, tetapi masalah sesuatu problem yang harus dipecahkan. Tetapi kalau kemudian nilai-nilainya ketabrak, dirusak, itulah baru pelanggaran. Nah, ketika kita memiliki masalah atau risiko pelanggaran, maka sebaiknya mulai dipilah, diusahakan dianalisis, apakah masalah yang kita hadapi cukup etik saja, atau mencakup juga masalah disiplin atau hukum. Demikian yang kami sampaikan untuk materi kali ini. Selanjutnya kita akan lanjutkan pada kuliah berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.